Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahra dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2020, atau yang saat ini sedang menduduki semester 3. NIM saya yaitu 20.24349 dari kelas Politik Ketatanegaraan C. Sebelum masuk ke tahap presentasi berikutnya, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk hadir dalam ruang virtual ini, baik teman-teman dari rumpun Fakultas Hukum maupun dari fakultas lainnya yang bersemangat untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini. Perlu diketahui bahwa presentasi kali ini sebagai wadah bagi kita untuk berdiskusi bersama dan juga sebagai pemenuhan ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Politik Ketatanegaraan yang diampu oleh Bapak Ilham Yulisdianto, SHMH. Baik, langsung saja, tema yang akan saya angkat pada kali ini yaitu mengenai perlukah adanya penguatan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sebelum saya masuk pada materi yang akan saya coba paparkan, saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman yang sekiranya ingin berdiskusi ataupun bertanya 1-2 pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Saya sebagai presentator sebisa mungkin untuk menjawab dan juga menanggapi diskusi dari teman-teman semuanya dengan sepanjang sepengetahuan saya. Baik, perlukah penguatan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah? Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita ketahui apa itu DPD dan juga sejarah serta tujuan dari dibentuknya DPD. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2004 ditandai dengan adanya pelantikan dan juga pengambilan sumpah atau janji para anggota DPD RI. Kehadiran DPD ini tidak bisa dilepaskan dari adanya hubungan pusat dan juga hubungan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Ketegangan ini ditunjukkan dalam sejumlah pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa daerah dan juga bersumber dari adanya ketidakpuasan atas kebijakan dari pemerintah pusat dan juga adanya ketimpangan hubungan pusat dan juga hubungan dari daerah itu sendiri. Nah, pergolakan dari lahirnya di daerah melahirkan sebuah gagasan untuk menyatukan daerah melalui wakil-wakil dari rakyat yang non-partai yang diharapkan mampu untuk mengakomodir dari kepentingan masyarakat itu sendiri. DPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna untuk memenuhi rasa dari keadilan masyarakat di daerah dan juga untuk memperluas serta meningkatkan adanya semangat dan juga kapasitas partisipasi daerah dari kehidupan nasional serta untuk memperkuat dari dasar NKRI itu sendiri. Maka dalam rangka untuk pembaruan tersebut, lembaga baru MPR RI ditetapkan, maksud saya DPD ditetapkan melalui amandemen ketiga UUD RI pada tahun 1945. Kemudian sistem perwakilan dan juga parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral 1 kamar menjadi sistem bikameral atau 2 kamar. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tapi melalui adanya tahap-tahap pembahasan yang cukup panjang di masyarakat maupun di lembaga legislatif. Dalam proses pembahasan tersebut berkembang kuat adanya pandangan mengenai lembaga yang dapat mewakili kepentingan dari daerah itu sendiri, serta untuk menjaga adanya keseimbangan antara daerah dan juga pusat secara adil dan juga serasi. Gagasan dasar pembentukan lembaga DPD ini adalah karena keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik. Untuk hal-hal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.
keinginan dari pembuatan dibentuknya DPD RI ini berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lampau telah mengakibatkan adanya ketimpangan, kecemburuan sosial, dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberikan indikasi adanya ancaman bagi NKRI. Perlu diketahui juga bahwa sebelum terbentuknya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, daerah telah mempunyai adanya perwakilan-perwakilan yang dinamakan sebagai utusan daerah dan juga utusan golongan yang merupakan anggota dari MPR, di mana utusan daerah dan juga utusan golongan tersebut merupakan anggota fraksi dari MPR yang mewakili daerah dan juga organisasi kemasyarakatan. Utusan daerah sendiri ditunjuk oleh DPRD Provinsi Daerah, sedangkan utusan golongan ini ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan. Hal ini juga lah yang mendasari untuk meniadakan kedua utusan daerah dan juga utusan golongan tersebut, dan digantikan dengan terbentuknya lembaga baru yang diharapkan dapat dipercaya oleh masyarakat, yaitu DPD. Lembaga ini dibentuk tentunya dalam rangka demokrasi, maka anggota DPD RI ini dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsinya. Perlu diketahui juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPD RI ini merupakan lembaga yang tingkat nasional dengan masa jabatan 5 tahun bersidang di Ibu Kota Negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan juga daerah dalam pembuatan kebijakan tentunya di tingkat nasional. Oleh karena itu, DPD RI merupakan ujung tombak dari segala inisiatif untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik, karena negara yang besar dan juga majemuk seperti Indonesia ini, pembuatan kebijakan tidak dapat dilakukan secara efektif, karena berkaitan juga dengan faktor-faktor geografis. Dan juga diharapkan dapat terbuka serta akuntabel tanpa adanya pertimbangan kebutuhan dan juga kepentingan-kepentingan dari daerah. Kedudukan dari DPR RI ini merupakan unsur perwakilan daerah, sementara DPR RI merupakan unsur perwakilan dari partai politik, dan DPR RI dan DPD RI digabungkan, keduanya membentuk keanggotaan dari MPR RI. Seperti itu. Namun pada prakteknya, DPD RI tidak diberi kewenangan secara legislatif yang memadai sebagai wakil dari daerah. Lahirnya DPR RI, DPD RI maksud saya, yang mewakili wilayah seharusnya lebih berperan sebagai kamar kedua untuk melakukan fungsi check and balance dan mengawal otonomi agar tidak memunculkan adanya kesenjangan di antar daerah Indonesia, tidak terlalu didominasi oleh partai politik. Karena seperti yang kita tahu bahwa sistem parlemen di Indonesia ini lebih didominasi oleh partai politik. Karena jika demikian bisa memunculkan adanya fenomena-fenomena oligarki. Ketika sudah memilih sistem bikameral itu sendiri, maka harus dijalankan dengan memaksimalkan adanya peran yang maksimal dari DPD RI untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan di daerah. Namun, faktanya seperti yang kita tahu bahwa fungsi DPD dalam sistem bikameral masih tergolong sangat lemah. Mungkin dari tadi kita membahas mengenai bikameral. Apa itu bikameral? Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu bikameral atau bikameralisme. Bikameralisme atau bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari 2 kamar atau 2 chambers. Di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan juga DPD RI yang bertujuan untuk mencapai adanya pemerintahan yang baik atau good government, serta untuk tercapainya check and balance antar lembaga negara, khususnya di lembaga legislatif itu sendiri, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan, anggaran, dan juga pengawasan. Dengan demikian, adanya 2 kamar dalam lembaga legislatif
diharapkan agar tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah negara. Selanjutnya, namun seperti yang kita pandang bahwa bicameral yang diterapkan pada saat ini seperti terkesan setengah hati. Mengapa demikian? Dalam proses legislasi, peran DPD RI dibatasi hanya sampai tahap pembahasan rancangan undang-undang. Itu pun DPD RI hanya dianggap sebagai satu fraksi saja, bukan sebagai bicameral. Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan dan juga fungsi anggaran, di mana dalam prakteknya hanya digantungkan sepenuhnya kepada DPR RI. Hal itu harusnya tidak terjadi karena double fungsi tadi bicameral, harusnya ada power sharing di situ. Kemudian tercermin juga melalui perubahan UU DNRI yang sama sekali tidak mencerminkan konsep perwakilan dua kamar yang kita maksud tadi. MPR lebih memiliki anggota dengan kewenangannya sendiri, begitu juga dengan DPR dan juga DPD. Seharusnya DPD RI diberikan fungsi untuk menentukan dan juga fungsi persetujuan dalam pembentukan undang-undang. Tetapi saat ini kedua fungsi tersebut tidak diberikan kepada DPD RI, padahal keduanya sama-sama merupakan fungsi yang menurut saya krusial sebagai sebuah lembaga parlemen. Maka dari itu sangat perlu adanya penguatan di dalam DPD RI, tentunya berkaitan dengan fungsi check and balance tadi dan juga bicameral yang agar tidak kita menganggap bahwa bicameral yang sedang kita jalani saat ini hanya setengah hati seperti itu. Mungkin cukup sekian pematik dari saya, atau apakah ada mungkin sedikit pertanyaan atau diskusi dari teman-teman? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Ibu. Boleh, silahkan. Nah, pada dasarnya, untuk mewujudkan suatu reformasi, itu tidak semudah memetik buah apel, butuh perjuangan, butuh darah yang ditumpahkan, bahkan butuh nyawa yang harus dihilangkan, bahkan keluarga harus dikorbankan juga. Nah, itu terkait reformasi yang dari tadi Ibu paparkan gitu. Kemudian masuk ke dalam pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu cukup mendasar. Apa perbedaan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah? Karena kalau misalkan dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945, itu ada di bab masing-masing gitu. Sedangkan pemerintah daerah itu diatur di dalam bab 6, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah itu diatur di dalam bab 7. Pada dasarnya dua-duanya itu memiliki kewenangan di dalam suatu daerah gitu. Kemudian terkait pemilihan ketua dan wakilnya, Ibu tadi menyampaikan bahwa melalui sistem demokrasi. Kemudian yang saya tanyakan itu, apakah ada sumpah atau janji seperti presiden dan wakil presiden? Apabila ada, diatur di dalam undang-undang nomor berapa, pasal berapa, dan tahun berapa gitu, Bu. Kemudian Ibu tadi juga berbicara tentang check and balance gitu. Check and balance di Indonesia apakah sudah sesuai dengan hukum yang dicita-citakan atau yang kita kenal dengan ius constituendum, baik dari segi supranatural maupun infrastruktural gitu, Bu. Karena menurut saya itu check and balance sampai sekarang masyarakat belum tahu apa itu check and balance gitu. Iya, kita mahasiswa bisa saja tahu itu tentang apa check and balance, tapi masyarakat mana tahu mereka tentang check and balance gitu. Terima kasih, Bu. Monggo dijawab, Ibu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi?
Silakan. Silakan saya buka pertanyaan kembali. Oke, sebelumnya izin bertanya, perkenalkan saya Siva Nifa. Izin bertanya ya Mbak, tadi saudara presentator kan sempat menjelaskan bahwa dengan adanya bicameral itu bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan tercapainya check and balance antara lembaga negara, khususnya di lembaga legislatif. Terus pertanyaan saya, apa sih mekanisme check and balance yang dimaksud tersebut Mbak? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau saya jawab sekarang? Mungkin kita di sini lebih ke arah diskusi ya, diskusi bersama. Karena kita di sini juga masih belajar bareng-bareng. Mungkin saya jawab sekarang. Baik, izin menjawab dan juga berdiskusi bersama ya terkait prinsip check and balance yang tadi sempat disinggung oleh saudara saya yang pertama, Mas Muhammad Atibul Umam, dan juga teman saya, Siva Nifa. Prinsip check and balance mungkin terkait mekanismenya yang dijalankan di negara kita saat ini. Prinsip check and balance relatif masih bisa dibilang baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Utamanya itu setelah adanya amandemen UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul adanya konflik kewenangan antar lembaga negara ataupun dengan atau antar komisi-komisi negara tersebut. Yang pernah saya baca, dari literatur yang pernah saya baca, Ferguson dan McHenry mendefinisikan bahwa check and balance ini atau sistem perimbangan kekuasaan sebagaimana yang dahulu kala dipraktekkan di negara tetangga di Amerika Serikat. Adanya pergeseran kewenangan untuk membentuk undang-undang dari eksekutif ke legislatif, memberikan satu pertanda ditinggalkannya prinsip yang dulu kita anut, yaitu pembagian kekuasaan atau distribution of power dengan prinsip supremasi MPR, menjadi pemisahan kekuasaan atau separation of power dengan melalui prinsip-prinsip check and balance sebagai ciri-ciri yang melekat dalam hal tersebut. Hal ini sebagai contoh dari penjabaran mekanisme yang lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat adanya sistem presidensial dan juga demokrasi. Dengan adanya prinsip check and balance ini juga, kekuasaan negara diatur dan juga mungkin bisa dibilang dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga penyalahgunaan dari adanya kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pribadi-pribadi yang mungkin sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah. Jadi adanya kesewenangan dan juga hal yang tidak diinginkan lainnya dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya melalui fungsi dan juga sistem check and balance tadi. Selanjutnya, mengenai pertanyaan apakah di negara Indonesia ada sumpah presiden seperti yang dilaksanakan pada pelantikan presiden mungkin. Adakah janji atau sumpah dan diatur dalam hal apa? Baik, izin menjawab. Sepanjang pengetahuan saya di Indonesia
sesuai dengan pasal 9 UUD tahun 1945, presiden dan juga wakil presiden yang terpilih akan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan MPR atau juga di hadapan DPR. Tentu saja hal ini sebagai contoh bahwa penyelenggara negara kita telah disumpah terkait dengan agamanya yang dianutnya, tentunya di bawahnya, pemerintahan di bawahnya tentu menerapkan sistem yang serupa dengan penyelenggara negara tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi oleh Mas Hotibur Umam, mungkin bisa diulang lagi. Terkait check and balance sudah, terkait sumpah sudah. Kalau tidak salah tadi ada 3 pertanyaan. Iya Bu, baik saya terangkan kembali nih Bu dari awal pertanyaan gitu Bu. Yang pertanyaannya. Iya Bu, saya ini mencoba untuk menerangkan kembali gitu Bu. Siap. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya mana kedudukan lebih tinggi antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah? Karena pada dasarnya di dalam Undang-Undang 1945 itu diatur di dalam bab terpisah. Misalnya ini pemerintah daerah itu diatur di dalam bab 6, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah itu diatur di dalam bab 7. Lalu kan pada dasarnya dua-duanya ini memiliki kewenangan di dalam suatu daerah. Lalu yang jadi pertanyaan saya itu kedudukan mana yang lebih tinggi antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah? Kemudian itu pertanyaannya ya Bu. Kemudian saya menyangka daripada jawaban Ibu barusan terkait pasal 9 itu Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar apa Ibu memberikan jawaban bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu disumpah dan dijanji seperti sumpah presiden dan janji presiden gitu Bu. Karena yang di dalam pasal 9 sepengetahuan saya gini Bu, itu hanya mengatur tentang sumpah presiden dan wakil presiden dan janji presiden dan wakil presiden gitu Bu. Baik. Tidak ada di situ penjelasan tentang Baik, mungkin izin menjawab dan juga berdiskusi tentunya terkait pertanyaan tadi yang belum terjawab mengenai adanya pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemerintah daerah ini lebih terjun langsung dan lebih mungkin bisa dibilang menangani langsung terkait semua dan juga mengatur kebutuhan, mungkin permasalahan yang ada di daerah, mengatur semua pemerintahan yang ada di daerah. Sedangkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa DPD ini merupakan lembaga Dewan Perwakilan Daerah, perwakilan dari daerah yang ditunjuk dari setiap provinsinya untuk mewakili masyarakat yang ada di daerah dan tentunya pemerintah yang ada di daerah untuk turut serta andil dalam diskusi politik yang bersifat nasional, bahwa DPD ini lebih mewakili daerah di tingkat nasional seperti itu. Sementara dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah daerah lebih mengurusi urusan-urusan yang ada di daerahnya. Seperti itu, seperti yang kita tahu bersama. Mungkin ada sedikit diskusi atau tanggapan dari saudara saya. Silahkan. Iya Bu, saya memiliki tanggapan di sini. Yang saya pertanyakan itu bukan daripada fungsi dan wewenang daripada Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah daerah. Yang saya tanyakan itu
kedudukan mana yang lebih tinggi antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah. Itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Mungkin terkait kedudukan. Bisa kita lihat bahwa DPD ini mempunyai fungsi legislatif di tingkat nasional, sementara pemerintah daerah di tingkat daerah. Apabila kita, ya, tidak bisa kita ukur mana yang lebih tinggi, karena ya mungkin kalau di tingkat nasional bisa dibilang DPD ini yang lebih tinggi karena beliau lembaga tersebut ada di kancah nasional yang mewakili daerah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, berarti dapat saya simpulkan bahwasanya Dewan Perwakilan Daerah itu merupakan lembaga legislatif, sedangkan pemerintah daerah itu lembaga daripada eksekutif. Mungkin begitu ya Bu ya? Karena Dewan Perwakilan Daerah itu berbicara tentang membantu merancang undang-undang gitu. Merancang undang-undang? Iya. Beda lagi. Untuk yang merancang, seperti yang kita tahu bahwa yang sistem yang diterapkan di Indonesia yang telah saya paparkan tadi, bahwa ada sedikit mungkin perbedaan atau kecacatan dari berbeda dari negara-negara yang telah menganut lama sistem bikameral, bahwa adanya sistem 2 kamar yang DPD dan juga DPR. Namun di Indonesia kenyataannya bahwa DPD lebih hanya sebagai penyalur aspirasi saja, sedangkan DPR sendiri yang segalanya mengurusi mengenai anggaran, membuat undang-undang dan lain sebagainya. Ibu, Ya. mohon keterangan lebih lanjut ya Ibu ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 22D ayat 2 itu Bu, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Baik. Mohon dibaca Ibu. Iya kan, izin menjawab ya. Mungkin bukan bantahan, Ya, kita ini berdiskusi bersama seperti yang konsep awal saya jelaskan tadi. Yang saya bilang bahwa adanya perbedaan, mungkin adanya fungsi yang kurang diterapkan, dan mungkin sebagai koreksi bersama bahwa DPD memang ikut mengurusi urusan-urusan daerah di kancah di tingkat nasional. Namun yang saya lebih paparkan dan lebih jelaskan di sini bahwa DPD ini masih dibatasi hanya sampai tahap pembahasan rancangan undang-undang yang sifatnya nasional. Kalau yang saudara jelaskan tadi mengenai otonomi daerah, ya tentu saja karena memang fungsi dari DPD RI sendiri seperti itu. Baik. Iya Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Mohon dijawab itu pertanyaan yang terakhir Ibu. Baik. Mohon maaf karena keterbatasan Zoom, seperti yang saudara lihat di layar masing-masing, adanya pembatasan running out of time. Mohon maaf, mungkin bisa kita lanjutkan di forum-forum selanjutnya. Iya Bu, terima kasih. Sama. Terima kasih atas jawaban Ibu ya Bu ya. Mohon maaf ya. Baik, mungkin cukup sekian diskusi bersama kita dan juga presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk berdiskusi bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.